bagaimana tuntunan Islam kepada Muslim dalam sikapnya terhadap penyandang disabilitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kembali menegaskan statement awal saya bahwa kondisi penyandang disabilitas sekarang ini adalah dalam kondisi mereka mengalami diskriminasi, mengalami isolasi, tidak terpenuhinya hak-hak, dan tidak adanya ruang-ruang partisipasi yang maksimal. Nah, untuk itu maka tugas kita sebagai Muslim adalah memastikan bahwa itu tidak terjadi. Nah, dalam konteks inilah maka apa yang bisa kita lakukan adalah, kalau kita kembali kepada bahasa fikih, ada beberapa aspek penting yang perlu kita pastikan itu aksesibel dan bisa terpenuhi oleh penyandang disabilitas. Yang pertama adalah hak ibadah. Kita sebagai Muslim, apalagi Aisyah dan Muhammadiyah yang jelas memiliki amal usaha yang sangat banyak, gitu ya. Kemudian kita bicara ibadah, maka kita bicara tentang tempat ibadah dan cara-cara beribadah. Maka perlu kita pertanyakan, berapakah masjid kita yang sudah aksesibel untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda? Berapakah masjid kita yang memiliki fasilitas penerjemah bahasa isyarat pada saat sholat Jumat, pada saat sholat hari raya, atau pada forum-forum pengajian dan juga aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain? Berapa banyak Al-Quran Braille yang tersedia bagi teman-teman Muslim yang kebetulan memiliki hambatan penglihatan, yang tunanetra? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang penting untuk kita renungkan sebagai upaya menjawab tadi, bagaimana kita memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah itu sudah kita penuhi. Maka kalau kita ingin memenuhi hak mereka beribadah, kita harus memastikan aksesibilitas masjid, memastikan dalam konteks pengajian, kemudian khutbah dan upaya-upaya peningkatan ilmu keagamaan lainnya itu harus aksesibel untuk teman-teman dengan berbagai jenis disabilitas. Kalau masjidnya saja tidak bisa dimasuki oleh teman-teman yang memakai kursi roda, maka bagaimana mereka mau menjadi Muslim yang baik, yang menjalankan sholat ibadahnya di masjid? Nah, ini kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, ini siapa yang keliru sebenarnya? Tentu saja ada argumen, ya mereka kan bisa sholat di rumah, betul gitu ya, bahwa ada konsep rukhsah yang ada dalam fikih Islam yang itu memberikan keringanan kepada penyandang disabilitas untuk melaksanakan ibadahnya di rumah. Tetapi sekali lagi itu harus dipahami bahwa masjid itu tidak hanya tempat ibadah. Masjid itu juga merupakan tempat di mana umat Muslim bertemu, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, melakukan partisipasi sosial gitu, sehingga sangat penting keberadaan semua orang di dalam masjid. Belum lagi kalau kita menjawab gitu, misalnya ya tentu saja teman-teman difabel juga ingin sholatnya itu mendapatkan pahala yang lebih banyak. Dan di mana pahala yang lebih banyak itu? Ya di masjid itu dalam ketentuan Islam, ketentuan fikih. Nah, ini yang perlu kita renungkan ya. Kita bicara tentang hak ibadah. Dalam fikih difabel yang sudah diterbitkan oleh Majelis Tarjih, ada banyak tuntunan, ada banyak persoalan dan isu-isu terkait ibadah penyandang disabilitas yang itu dijawab dalam buku tersebut. Misalnya bagaimana memastikan bahwa mereka yang menggunakan kursi roda bisa beribadah haji secara baik, secara mudah gitu ya. Kemudian juga berbicara tentang misalnya salah satu isunya, bagaimana dengan penyandang disabilitas yang memakai kursi roda dan mereka harus memakai diaper gitu ya sepanjang hari karena kondisi fisiknya memang menjadikan mereka harus memakai itu. Apakah sah kalau mereka sholat dalam kondisi memakai diaper gitu misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini silahkan dibaca buku fikih difabel yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih. Insya Allah di situ ada penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan.
Itu terkait dengan hak ibadah. Kemudian terkait dengan hak muamalah gitu ya. Hak muamalah kita bicara tentang banyak sekali aspeknya, misalnya tentang bagaimana sebenarnya posisi penyandang disabilitas yang menjadi saksi. Apakah itu saksi pernikahan, ataukah saksi dalam urusan pidana gitu ya, ataukah dalam kontrak-kontrak muamalah yang lain. Kemudian yang kedua juga isu tentang waris. Kemudian isu tentang pernikahan. Apakah penyandang disabilitas bisa menikah? Kalau mereka itu tuli misalnya, bagaimana proses akad nikah yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga bicara tentang kecakapan hukum yang lain. Nah, meskipun fikih sebenarnya sudah mengatur beberapa aspek ini, tetapi yang kerap kali terjadi di masyarakat adalah adanya pelanggaran hak dalam konteks muamalah ini. Misalnya, ada banyak penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas intelektual, yang kemudian hak warisnya direbut oleh orang lain, baik itu keluarga ataupun pengampu ataupun orang lain gitu, karena mereka dianggap tidak mampu secara hukum gitu, sehingga yang mewakili adalah keluarga lain tapi kemudian disalahgunakan. Ini banyak sekali terjadi. Maka isu tentang kecakapan hukum, apakah seseorang itu bisa melakukan aktivitas hukum di dalam isu atau bagi penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental, itu banyak sekali dibicarakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Karena ya tadi, mereka dianggap tidak cakap hukum, tidak bisa menjadi subjek hukum, sehingga perbuatan dan tindakannya dianggap tidak sah secara hukum. Kemudian ini terkait juga dengan isu bertransaksi gitu. Misalnya ada banyak bank di Indonesia yang masih menganggap bahwa teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan misalnya tidak bisa untuk menjadi nasabah karena mereka tidak bisa tanda tangan ataupun tadi tidak dianggap cakap hukum untuk melakukan transaksi. Nah, untuk itulah maka yang sangat penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita bisa memastikan hak-hak muamalah tadi, bertransaksi, membangun keluarga, menerima waris, itu semuanya bisa diterima, dipenuhi oleh kita dan diterima oleh penyandang disabilitas. Tadi sebagian diantaranya sudah saya sebutkan tentang menikah gitu ya, dan berkeluarga. Ini masih banyak asumsi dan juga diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas. Misalnya banyak orang tua yang nggak mau punya menantu yang difabel gitu ya. Atau saya sebagai orang tua dari anak difabel sendiri, saya juga kerap kali bertanya dan khawatir bagaimana nasib anak saya ke depan, apakah dia bisa punya kesempatan untuk menikah dan memiliki pasangan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita renungkan. Maka kita sebagai muslim misalnya, kalau anak kita tertarik dengan pasangan hidup yang memiliki disabilitas, ya ini harus kita terima dengan baik gitu ya. Tidak kemudian kita larang karena kita anggap bahwa menjadi difabel kemudian membuat mereka tidak bisa melakukan fungsinya, apakah itu sebagai ibu atau sebagai bapak. Karena penyandang disabilitas sekali lagi ketika mendapatkan support dan aksesibilitas, baik itu dalam konteks pelayanan publik, kependidikan maupun pekerjaan, maka sebenarnya tidak ada alasan mereka kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, ataupun sebagai individu sosial yang lain. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah terkait dengan memiliki identitas. Nah, ini ada banyak sekali cerita di mana penyandang disabilitas oleh keluarganya tidak dianggap penting memiliki KTP misalnya. Padahal identitas ini sangat penting dalam kehidupan seseorang menjadi warga negara. Kalau Anda tidak punya KTP, tentu saja tidak bisa mengakses banyak layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, dan yang lainnya. Maka hak untuk mendapatkan identitas itu juga satu hal, hak sipil yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas. Nah, secara luas ada banyak sekali hak-hak yang sudah diatur di dalam undang-undang, dan saya pikir penting untuk diketahui oleh seluruh muslim di dunia, termasuk di Indonesia.
ada hak hidup gitu ya. Jelas bahwa penyandang disabilitas, bayi dengan disabilitas itu apapun kondisinya, dia itu punya hak untuk hidup, karena hak hidup itu adalah milik Allah. Maka kita sebagai manusia tidak bisa mengambil hak itu dari Allah gitu. Kalau kita punya bayi difabel kemudian kita gugurkan gitu ya, atau kemudian kita telantarkan gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita catat. Isu tentang pengguguran itu di dalam fikih tentu saja dalam majelis tarjih juga sudah disebutkan ada kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang secara hukum dan secara agama itu boleh menggugurkan, tapi itu tidak termasuk misalnya karena alasannya simple hanya karena alasan disabilitas. Kemudian tentu saja hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Ada banyak sekali kasus-kasus kekerasan dalam berbagai ragamnya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, dan yang lainnya yang dialami oleh penyandang disabilitas, khususnya disabilitas perempuan, penyandang disabilitas perempuan dan anak. Nah, ini harus menjadi perhatian masyarakat muslim, bagaimana hukum dan penegak hukum itu memiliki pemahaman tentang disabilitas dan juga pengadilan yang bisa diakses. Kemudian yang menjadi penting seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita harus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan. Sampai sekarang partisipasi anak dengan disabilitas di pendidikan dasar, pendidikan menengah itu masih sangat rendah, apalagi pendidikan tinggi. Padahal pendidikan tinggi itu sangat terkait juga dengan pekerjaan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini menjadi sangat penting karena isu-isu tentang intervensi dini, misalnya isu tentang terapi, pengobatan yang rutin itu dibutuhkan oleh beberapa kondisi disabilitas. Nah, ini juga penting untuk memastikan mereka mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Dipastikan juga misalnya bahwa rumah sakit Aisyah, rumah sakit Muhammadiyah memiliki akses dari akses gedung sampai akses pelayanan gitu ya. Meja periksa yang disesuaikan dengan bagaimana kondisi penyandang disabilitas, pemahaman dokter dan perawat, kemudian juga dalam beberapa kasus bisa dipastikan perlunya penerjemah bahasa isyarat untuk pasien yang tuli misalnya ketika tidak didampingi oleh keluarga. Kemudian hak beribadah tadi sudah saya sampaikan, hak memiliki pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak. Ini masih menjadi PR yang sangat besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia dan juga mungkin di seluruh dunia. Karena minimnya pendidikan, maka akses ke pekerjaan sangat rumit, sangat rendah gitu ya. Belum lagi kita bicara bagaimana penyedia pelayanan kerja juga belum menyediakan aksesibilitas. Baik aksesibilitas tempat gitu fisik, tempat bekerja, ataupun hak upah yang layak, kemudian juga pelindungan kerja dan sebagainya. Ini masih menjadi PR yang panjang. Yang lain juga bicara tentang aksesibilitas layanan fisik, tidak hanya tempat ibadah, tapi juga apakah sekolah kita sudah aksesibel, sudah menjadi sekolah yang inklusif untuk penyandang disabilitas, apakah gedung-gedung pertemuan Aisyah dan Muhammadiyah sudah bisa diakses oleh teman-teman dengan disabilitas. Ini satu hal yang perlu kita pastikan untuk dilakukan oleh persyarikatan. Kemudian yang lain juga adalah hak untuk berpolitik, berpartisipasi. Sudah berapa persenkah anggota Aisyah dan Muhammadiyah yang memiliki disabilitas? Nah, ini penting untuk kita lihat gitu ya, adakah anggota kita yang difabel? Kemudian aspek perlindungan sosial juga menjadi penting karena sekali lagi disabilitas sangat terkait dengan kemiskinan. Dan masyarakat rentan, masyarakat miskin adalah masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan sosial. Baik itu bentuknya adalah jaminan sosial, termasuk misalnya jaminan kesehatan dan tenaga kerja, kemudian bantuan sosial dalam berbagai skemanya, kemudian juga bantuan-bantuan yang lain. Nah, penting bagi kader Aisyah, bagi warga Aisyah untuk memiliki perhatian, sensitivitas dan juga kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap pemerintah di level apapun, sehingga
tadi teman-teman dengan disabilitas bisa mendapatkan perlindungan sosial yang semestinya. Dan juga seluruh aktivitas majelis itu perlu juga membidik penyandang disabilitas sebagai salah satu target dari layanan. Apakah itu majelis pendidikan, majelis kesejahteraan sosial, majelis ekonomi, majelis yang lain, karena isu disabilitas itu adalah isu yang lintas sektoral yang terkait dengan berbagai kehidupan sosial. Untuk itu perlu ada mainstreaming atau pengaruh utamaan isu disabilitas di semua majelis di Aisyah maupun di Muhammadiyah.